صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, marilah kita mengawali muzakarah pada subuh hari ini dengan mengucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya kita diberi kesempatan untuk bermuzakarah pada subuh hari ini. Mudah-mudahan muzakarah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pula muzakarah kita dicatat Allah sebagai amal saleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melanjutkan perbincangan kita tentang sunnah menurut Ibnu Taimiyah, bahwa yang namanya sunnah itu adalah membicarakan apa dan bagaimana, apa ibadah yang dijadikan sunnah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana Rasul mengerjakan ibadah yang beliau jadikan sunnah tersebut. Sebagai salah satu contoh pada pagi hari ini, ulun ingin menyampaikan salah satu ibadah yang dijadikan sunnah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama ibadah itu adalah salat tatawu, atau bahasa sebagian orang salat sunat. Disebut salat sunat karena disunnahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disunnahkan Rasul itu salah satunya adalah salat di waktu duha. Lalu di dalam kitab-kitab fikih disebut salat sunat duha. Tetapi intinya adalah salat sunat di waktu duha. Ketika disebut waktu duha, maka ada waktu yang ditetapkan oleh syariat kapan yang disebut waktu duha itu dimulai. Kita menyebut masuk. Sudah pernah ulun sampaikan di sini bahwa menghitung masuknya waktu duha itu tidak sulit. Cukup menambahkan 1 jam 35 menit dari awal waktu subuh. Itulah awal waktu duha. Dan karena waktu subuh ini tidak selalu sama, kemarin jam 5.17, itu 3 hari yang lalu, sekarang sudah jam 5.16, berarti berbeda 1 menit. Dan 1 menit itu sangat menentukan. Artinya waktu duha masuk 3 hari yang lalu sudah tidak sama dengan hari ini, karena berbeda 1 menit. Padahal mengerjakan salat itu kalau waktunya hanya 3 detik belum masuk, maka salatnya dinyatakan di luar waktu, dan itu tidak diterima. Jadi orang mulai takbiratul ihram, salat sunat duha, padahal waktunya kurang 3 detik.
dia dinyatakan salat di luar waktu. Itu pentingnya waktu, karenanya maka kalau orang ingin berhati-hati supaya betul-betul di dalam waktu, biasanya para ulama khususnya Imam Asy-Syafi'i lebih suka melambatkan sedikit, barang 2-3 menit, supaya betul-betul yakin sudah masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana petunjuk Rasul tentang beliau mengerjakan sholat sunat duha ini? Bagaimana sholat sunat itu beliau kerjakan? Hadis pertama yang ingin ulun sampaikan adalah hadis yang sudah sangat populer di kalangan kita, riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian itu artinya antara habis sholat subuh dengan yang sesudah kemudian ini tidak harus bersambung langsung. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Jadi antara habis sholat subuh dengan duduknya itu tidak harus bersambung. Bisa saja ada perbuatan lain yang di antara kedua hal itu, antara sholat subuh berjamaah selesai dengan duduk berzikirnya. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Duduknya itu sampai matahari terbit dan naik, atau terbit dan tinggi. Jadi berakhirnya duduk itu menurut hadis Tirmidzi ini ketika matahari sudah terbit dan tinggi. Itu bahasa yang tergambar. Kemudian, sesudah matahari naik dan tinggi, kemudian dia sholat 2 rakaat. Antara berdiri dari duduk dengan sholat, Nabi menyebut summa, kemudian, artinya tidak harus juga bersambung. Begitu dia duduk sampai matahari terbit dan tinggi, langsung berdiri juga tidak harus, karena bahasa Nabi summa. Dia sholat 2 rakaat. Itu yang kemudian dalam hadis Tirmidzi disebutkan dia akan mendapatkan ganjaran haji dan umrah yang sempurna. Kalau bahasa sempurna itu adalah artinya ibadah haji, andai kata dia berhaji, dan ibadah umrah kalau dia berumrah, adalah ibadah haji dan umrah yang pasti diterima oleh Allah karena sempurna. Sempurnanya tidak tanggung-tanggung. 3 kali Nabi menyebut sangat sempurna. Jadi kalau mengikuti ini, barangkali nanti tidak ada lagi orang berhaji dan tidak ada lagi umrah. Kenapa? Karena tidak perlu ongkos apa-apa, ganjarannya sempurna lagi. Sedangkan orang yang berhaji dan orang yang berumrah, kalau melihat apa yang dilakukan oleh jamaah haji dan jamaah umrah, kekhawatiran yang sangat besar timbul bahwa ibadah haji dan ibadah umrah yang dilakukan orang-orang itu kecil kemungkinan disebut ibadah haji dan ibadah umrah yang sempurna, karena terlalu banyak godaan dunianya. Pasar ramai, berangkatnya pakai pesawat, belum lagi kalau terlambat
dari Arafah ke Muzdalifah, maka banyak yang ngomel. Nah itu kan semua dunia. Dibandingkan dengan yang disebut Nabi dalam hadis Tirmidzi tadi, insya Allah tidak ada yang ngomel. Salat subuh tenang-tenang saja dia. Habis salat subuh dia duduk, juga tidak ada yang duduknya sambil ngomel. Sampai matahari terbit dan tinggi, kemudian dia salat, juga salatnya tidak ngomel dan tidak mengharap apa-apa. Lupa umpamanya kalau salat habis duduk ini dapat bubur 3 piring, tidak ada. Jadi tidak ada iming-iming dunianya, maka betul-betul sempurna. Itu yang dimaksud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana Nabi duduk sesudah salat subuh? Karena kalau salat subuh berjamaah, ya kita sudah biasa semua. Tapi bagaimana Nabi duduk dan sahabat duduk sesudah salat subuh berjamaah itu? Karena tadi bahasanya sesudah siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk sampai matahari terbit dan tinggi. Duduknya itu bahasa Nabi berzikir kepada Allah. Maka bagaimana cara Nabi duduknya dan bagaimana sahabat duduk? Di dalam riwayat Imam Muslim, Rasul diceritakan oleh sahabat bahwa Rasul itu sesudah menjadi imam salat subuh berjamaah, beliau tetap duduk di tempat beliau jadi imam itu. Beliau berzikir kepada Allah dan beliau tetap duduk di situ sampai matahari terbit dan tinggi. Sedangkan kami, kata para sahabat, karena Nabi tetap duduk di situ, kami juga duduk, tetap duduk. Dan kalau Nabi berzikir, kami ngobrol. Dan kadang-kadang kami tertawa. Mendengar kami tertawa, Nabi kami lihat tersenyum-senyum. Begitu. Ini riwayat Imam Muslim. Ada lagi riwayat Imam Muslim yang kedua, juga sahabat bercerita, setiap kali Nabi itu selesai menjadi imam salat subuh berjamaah, beliau tetap duduk di tempat beliau jadi imam itu sampai matahari terbit dan naik, baru beliau berdiri. Itu riwayat yang kedua. Kalau mengikuti dua hadis ini, maka ada perbedaan antara duduknya Nabi dengan duduknya sahabat. Kalau Nabi duduk tetap di mana beliau tadi mengerjakan sholat subuh. Sedangkan sahabat, karena diceritakan sambil ngobrol, karena menunggu Nabi belum bangkit-bangkit, jadi kalau bahasanya ini ada baik berdiri berdahulu pada imam. Nah repot imamnya tadi sing bangunan. Jadi kalau orang ngobrol itu biasanya duduknya bergerombol. Walaupun hadis ini tidak menceritakan sahabat duduknya bergerombol. Paling tidak ada yang bergeser sedikit dari tempat dia salat. Yang kedua, kalau Nabi berzikir, sahabat ternyata ngobrol sambil tertawa-tawa. Kalau tertawa-tawa itu ya menunjukkan yang diobrolkan bukan masalah syariat, tetapi urusan dunia biasa.
Kalau di hadis Muslim itu disebutkan, kata para sahabat, kami ngobrol pengalaman dahulu waktu masih di Mekah sebelum Islam. Kamu motong kambing terus kamu letakkan di depan patung ya? Iya, lucu ya. Untuk apa kok patung nggak bisa makan kambing dikasih kambing? Mending dibawa ke Masjid Al-Qur'an gitu. Tawa. Nah itu. Artinya dari dua hadis riwayat Muslim ini tidak ada memang Nabi menegur sahabat yang mungkin berpindah duduk dan mungkin ngobrolnya itu bukan zikir kepada Allah. Maka berarti boleh-boleh saja. Yang penting duduk. Umpamanya mudah-mudahan hari ini kalau dilihat di belakang itu sudah disiapkan bubur. Habis ini ngobrol di sana sambil makan bubur sampai matahari terbit dan tinggi. Nah, intinya adalah menunggu matahari terbit dan tinggi. Itu saja. Nah, menunggu mataharinya itu seperti apa? Kalau ikut Nabi, ya tetap duduk di mana tadi dia sholat, kemudian berzikir kepada Allah. Kalau mengikuti sahabat, ya tidak apa-apa pindah dari tempat dia sholat, seperti ke belakang sana, kemudian ngobrol-ngobrol atau sambil makan bubur juga tidak apa-apa. Tapi penekanannya adalah sampai matahari terbit dan tinggi. Ketika matahari terbit dan tinggi, Nabi bangkit dari tempat beliau duduk tadi. Kalau sudah bangkit, kemana? Hadis ini tidak ada lagi menceritakan apakah Nabi bangkit kemudian salat karena waktu duha sudah masuk, kemudian salat di masjid. Tidak ada hadis itu menyebutkan. Tetapi yang penting bagaimana Nabi duduk tadi adalah duduk untuk menunggu matahari terbit dan tinggi. Di mana duduknya terserah, begitu. Ini bagaimana duduknya Nabi itu. Jadi intinya adalah menunggu matahari terbit dan tinggi. Itu yang paling penting. Kemudian setelah matahari naik dan tinggi, dan itu berarti waktu duha sudah masuk, lalu Nabi bersabda, dia salat 2 rakaat. Maka kalau sudah 3 hal ini dilakukan, salat subuh berjamaah, kemudian duduk menunggu matahari terbit dan naik, bolehkah berdiri? Kayaknya kalau dari bahasa hadis ini, duduk itu hanya untuk keumuman orang, biasanya menunggu sesuatu. Tapi memang ada beberapa orang yang menunggunya itu sambil berdiri. Maka dari kebiasaan manusia ini pada dasarnya tidak ada masalah. Nunggunya itu sambil duduk atau sambil berdiri. Karena tadi yang paling penting yang ingin disampaikan kepada Rasul adalah menunggu matahari terbit dan tinggi. Jadi bukan masalah duduknya, menunggunya itu yang paling penting. Lalu dia masuk tahap ketiga. Sesudah masuk waktu duha tadi, dia salat 2 rakaat. Nah, itulah yang disebut Nabi tadi akan mendapatkan ganjaran haji dan umrah yang sangat sempurna, betul-betul 100%. Tinggal yang menjadi pertanyaan, karena hadis Bukhari, hadis Tirmidzi, hadis Muslim itu tidak ada menceritakan bagaimana atau di mana Nabi mengerjakan salat yang 2 rakaat itu. Ada hadis riwayat Bukhari.
hadis riwayat Bukhari ini bunyinya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, salatlah kalian di rumah kalian. Bahasanya sangat tegas. Salatlah kalian di rumah kalian. Karena salat yang paling afdal itu adalah salat seseorang di rumahnya, kecuali salat fardu. Jadi bahasanya seperti itu. Salat yang paling afdal dari seseorang itu adalah di rumahnya, kecuali salat fardu. Salat itu kan cuma dua, salat fardu dan salat sunat. Berarti kalau bahasanya seperti itu, maka salat sunat ini menurut ajaran Nabi itu adalah di rumah, bukan di masjid. Karena bahasanya sangat jelas. Abdalu salati ahadikum salatul mar'i fi baitihi, di rumah. Dalam hadis Bukhari yang kedua, Nabi bersabda, jadikanlah sebagian dari salat kalian itu dikerjakan di rumah, dan jangan sampai rumah kalian itu kalian jadikan seperti kuburan. Kenapa jadi seperti kuburan? Karena kalau di rumah itu tidak pernah digunakan untuk salat, maka Nabi menyebut rumah itu seperti kuburan. Tinggal kita mau jadi kuburan apa rumah itu, atau jadi apa. Dan tentunya yang dimaksud Nabi di sini adalah salat sunat. Karena tadi hadis pertama riwayat Bukhari, Nabi menyebut kecuali salat fardu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau bahasa Nabi dalam hadis Bukhari ini seperti itu, salatlah di rumah untuk salat sunat, karena itu yang afdal. Jangan dijadikan rumah kalian itu seperti kuburan karena tidak pernah dipakai untuk salat sunat. Ini artinya adalah bahwa kalau Nabi menyuruh orang salat sunat di rumah, maka mustahil kalau Nabi salat sunat tidak di rumah. Mustahil. Karena Nabi menyuruh. Dan Nabi menyuruh itu bukan atas hasil pemikiran beliau, tetapi itulah aslinya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu asli perintah, maka itu yang selalu dikerjakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu. Kalimat selalu dikerjakan itu bahasa Arabnya sunnah. Jadi ketika Nabi mensunnahkan untuk mengerjakan salat duha, berarti itu adalah asli perintah Allah, bukan dari Nabi. Ketika Nabi untuk mengerjakan salat duha ini, beliau duduk dulu menunggu matahari terbit supaya salat duhanya tidak dilakukan sebelum matahari terbit dan tinggi. Maka beliau tunggu dulu. Maklum Nabi tidak punya jam penunjuk waktu, maka beliau menunggu. Dan bahasa beliau menunggunya itu sesuai dengan petunjuk dan wahyu dari Allah. Beliau bahasakan sesuai dengan apa yang dikenal oleh para sahabat.
sampai panasnya matahari itu terasa. Yang merasakan yang umum ketika itu adalah anak unta. Maka beliau menyebutkan sampai anak unta merasa kepanasan berjemur. Nah itu tadi yang kalau dihitung dengan jam waktu, menurut para ulama, bukan menurut ulun cuma mengambil saja, waktunya adalah 1 jam 30 menit dari awal waktu subuh. Tinggal dihitung. Hari ini subuh jam 5.16 menit, tambah saja 1 jam 35 menit. Ya sekitar jam 6.50 menit lah. Tapi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i berlambatlah sedikit karena itu hitung pas-pasan. Maka tidak apa-apa jam 7 umpamanya. Jadi bisa aja dulu makan bubur mau berapa piring, kemudian mencuci piringnya, baru sholat di waktu duha tadi. Silahkan, tidak apa-apa. Karena tidak harus langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi dari hadis Muslim bahwa Nabi di masjid itu duduknya hanya sampai matahari terbit dan tinggi, kemudian berdiri. Kemana beliau berdiri? Kalau disambung dengan hadis riwayat Bukhari tadi, pasti pulang. Pasti pulang. Kenapa? Karena Nabi mengatakan salatlah untuk salat sunat di rumah, bukan di masjid. Karena itu menurut Nabi yang paling afdal. Dia rumahnya tidak seperti kuburan. Maka pasti Nabi salat duhanya itu di rumah. Nah, salat duha ini yang kemudian beberapa tahun terakhir ini berganti nama menjadi salat Isra. Jadi sebenarnya kalau menurut para ulama, aslinya itu salat duha karena waktunya waktu duha. Tapi mau diberi nama salat Isra, ya silahkan, tidak apa-apa, masalah nama itu tidak ada urusan dengan Allah. Yang penting salatnya, bukan namanya. Maka siapa yang salat di waktu duha seperti itu, apakah tes di awal waktu duha atau beberapa menit sesudah awal waktu duha masuk, dia tetap mendapatkan haji dan umrah yang sempurna tadi, asal terpenuhi 3. 1. Salat subuh berjamaah. Ini bagi bapak-bapak umumnya di masjid. Ibu-ibu boleh di rumah asal berjamaah. Di mana duduknya? Ya silahkan, mau duduk di mana? Di atas kasur boleh, berbaring boleh enggak? Boleh. Karena yang penting menunggu matahari terbit dan tinggi. Kemudian sesudah masuk waktu duha, salat 2 rakaat. Yang penting itu dia akan mendapatkan ganjaran haji dan umrah yang sempurna. Dengan catatan tadi, Nabi mensunnahkan salat yang 2 rakaat itu di rumah. Kalau di masjid boleh enggak? Ya boleh, tidak ada larangan. Tetapi tadi Bukhari menyebutkan yang afdal itu di rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesimpulannya adalah hendaknya dengan petunjuk ini orang karena ingin mendapatkan ganjaran haji dan umrah yang sempurna tadi, lalu memaksa diri untuk salatnya di masjid. Itu yang tidak ada dalam tuntunan, dan itu tidak boleh. Memaksa diri supaya dapat haji dan umrah yang sempurna, sudahlah, kalau mau sakit perut, sakit perut minggir dulu,
belum sampai. Dia karena ingin salat isyraq atau salat duhanya di masjid, memaksa diri yang tidak wajib itu tidak boleh. Kalau yang seperti ini ulun khawatir justru ganjaran haji dan umrahnya kabur karena dia memaksa diri. Padahal yang afdal bukan di masjid, justru yang afdal di rumah. Habis makan bubur pulang ke rumah tidak apa-apa, karena Nabi sendiri salat isyraq atau salat duhanya di rumah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.